Sekarang kita belajar firman Tuhan. Ya, seri khotbah yang luar biasa, New Heart for God, saudara. Saya percaya ini rangkaian rencana Tuhan yang sedang melengkapi setiap kita. Tuhan itu memberikan tema untuk tahun ini, saudara, New Wonders, saudara. Ada keajaiban-keajaiban baru yang akan diberikan. Dan saya bersyukur sudah banyak kesaksian-kesaksian, keajaiban-keajaiban baru yang Tuhan berikan. Nah, firman Tuhannya melengkapi, saudara, supaya kita mengalami keajaiban-keajaiban baru dari Tuhan. Yang pasti seri khotbah bulan ini ngajari apa? Kita punya hati yang baru, new heart, ya, for God. Hati yang baru itu akan buat kita mengalami pembaruan, termasuk mengalami, saudara, keajaiban baru. Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sini terpancar seluruh kehidupanmu. Hatimu diperbarui, hidupmu diperbarui, keadaanmu diperbarui, kesehatanmu diperbarui, rumah tanggamu diperbarui, studimu, pekerjaanmu diperbarui, keuanganmu diperbarui, komselmu, pelayananmu diperbarui, saudara. Dan itu satu hal yang luar biasa, saudara. Nah, hati yang diperbarui, ya, kita mulai sudah seri pertama dengan apa? Kasih Allah yang baru, saudara. Sekarang dengan apa? Hati yang lapar dan haus Tuhan yang diperbarui, saudara. Saya percaya itu akan punya dampak yang luar biasa saat saudara ngalami hatimu diperbarui. Salah satunya di sini lapar dan haus yang diperbarui, maka itu akan punya dampak, saudara. Sungguh-sungguh akhirnya saudara ngalami, tangkap, ya, new wonders, tangkap keajaiban baru. Bukan hanya tangkap, ya, ngalami. Tepuk tangan yang sangat luar biasa. Pelajaran pertama, kehausan selalu mendahului karya besar Tuhan. Lapar dan haus selalu mendahului, saudara, apa? Karya Tuhan yang besar. Supaya saudara bisa mengalami karya Tuhan yang besar, new wonder, saudara, selalu diawali dengan apa? Lapar dan haus, lapar dan haus. Maka lapar dan haus harus diperbarui, saudara. Saudara bisa lihat di mana-mana, waktu ada hati yang lapar dan haus, maka membuat itu akan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bergerak, sungguh-sungguh berjuang, dan akhirnya breakthrough, dan akhirnya sungguh-sungguh mengalami, saudara, terobosan, keajaiban baru terjadi di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi satu yang luar biasa. Yesaya 44 ayat yang ketiga, sebab aku, ini Tuhan, akan mencurahkan air, ya, ini air kehidupan. Tuhan berkata, kau terima Yesus, maka Roh Kudus akan ada dalam hati kita dan akan berkarya, ya, seperti air yang mengalir gitu, saudara, ke atas tanah yang tandus. Kapan air itu dicurahkan oleh Tuhan? Kapan, saudara? Waktu Tuhan menemukan tanah yang haus, saudara, hati yang lapar dan haus, maka akan ada, saudara, air kehidupan. Maka akan ada karya Roh Kudus yang bergerak. Maka akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan hujan lebat bukan hanya air sedikit, bukan hanya gerimis, tapi hujan lebat ke tanah yang kering, yang haus, yang kering. Artinya tanah yang membutuhkan air. Ada sedikit air akan hisap langsung, ada sedikit air akan diserap langsung, ada sedikit air akan diserap langsung. Ada rema langsung ditangkap, ada hadirat Tuhan langsung ditangkap, ada pengurapan langsung diterima, saudara. Ada firman langsung ditaati, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu, bukan hanya kita, sampai keturunan kita, dan berkatku ke atas anak cucumu, diberkati sampai anak cucumu. Jadi saudara tangkap untuk mengalami new wonders, keajaiban-keajaiban baru dalam kehidupanmu, baik keajaiban kesehatan, keluarga, studi, ya, pekerjaan, dan macam-macam. Salah satu syarat yang harus ada adalah punya lapar dan haus, saudara. Karena lapar dan haus sekali lagi akan membuat kita berdoa sungguh-sungguh, akan membuat kita belajar sungguh-sungguh, akan membuat kita berjuang sungguh-sungguh, akan membuat kita bergerak sungguh-sungguh, dan akan membuat Tuhan buka tingkap langit, akan buat Tuhan menyertai kita, dan sungguh-sungguh kita mengalami
keajaiban yang baru. Ini menjadi salah satu syarat. Semua mujizat-mujizat diawali mujizat besar dengan kerinduan yang besar, keinginan yang menyala-nyala, saudara. Sehingga sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh tinggalkan dosa, sungguh-sungguh. Dan akhirnya satu hari akan mengalami dan bersaksi. Saudara lihat orang-orang yang bersaksi, ada kerinduan, ada keinginan, dibangun imannya, saudara, dibangun kehidupannya, diperjuangkan sungguh-sungguh, syafaatkan sungguh-sungguh, saudara. Dan akhirnya new wonders terjadi, keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Kita lihat seorang bernama Hana, masih ingat ya saudara? Sama, dia mandul, saudara, dikatakan saudara nggak punya anak sekian lama, sampai suaminya ambil istri lagi yang baru, saudara. Bahkan istri yang baru sampai punya anak, dia terus saudara disakiti, dia sakit hati sampai terus. Dan saya percaya dia punya keinginan yang luar biasa supaya bisa ditolong Tuhan. Dia punya keinginan yang luar biasa supaya dia bisa mengandung dan akhirnya melahirkan. Sekalipun mandul, saya percaya dia punya kerinduan, keinginan yang luar biasa, lapar dan haus untuk dapat pertolongan dari Tuhan. Maka dia doa, maka dia menjerit, maka dia berjuang, dia berusaha pada Tuhan. Terus dengan doa-doanya, saya percaya juga dengan puasanya, sampai satu hari ke bait Allah, saudara, dia sedang berdoa sedemikian rupa. Imam Eli sampai menyangka dia mabuk, ya, tapi dia bilang, bukan, aku bukan mabuk, aku bukan perempuan dursila, tapi karena ya masalahku yang begitu besar, aku rindu Tuhan buka jalan, aku rindu new wonders terjadi, aku rindu mujizat terjadi, aku bisa mengandung, aku bisa melahirkan anak, sehingga masalahku disingkirkan, saudara. Sampai dia bernasar juga kepada Tuhan, Tuhan beri aku anak Tuhan, nanti anak ini akan kupersembahkan bagimu, saudara. Punya kerinduan dalam doanya, sampai juga dalam bernasarnya, saudara. Dan akhirnya Tuhan dengar doanya, akhirnya dibuat mengandung oleh Tuhan, akhirnya melahirkan anaknya. Jawaban terjadi, new wonders terjadi, anak yang diberkati Tuhan, anak yang dipakai Tuhan menjadi nabi terbesar pada zamannya itu, saudara. Bukan hanya sekedar sembuh punya anak, tapi mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, lapar dan haus adalah mendahului, saudara. Itu syarat untuk mengalami, saudara, ya, hujat yang luar biasa. Karena saudara, lapar dan haus itu akan memperbesar kapasitas doanya akan diperbesar, kapasitas belajarnya akan diperbesar, kapasitas berjuangnya akan diperbesar, kapasitasnya diperbesar, kapasitas kesempatan mendapatkan jawaban doa juga diperbesar, dan akhirnya sungguh-sungguh bisa mendapatkan dari Tuhan. Minggu yang lalu kita ingat itu juga yang ada dalam hatinya Daud. Ya, saya masih ingat minggu disampaikan di Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus padamu, tubuhku rindu padamu. Ya, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itu kerinduan dari Daud. Dia punya lapar dan haus besar akan Tuhan. Sejak kecil dia terus cari Tuhan, luar biasa. Sampai jelas sekali, Tuhan, Engkau Tuhanku, aku cari Engkau Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan. Seperti tadi tanah yang kering yang besar, rindu Tuhan. Dan saya baca banyak di Alkitab, dia juga berkata, satu hari di rumah Tuhan itu lebih baik daripada di luar. Dan ya, tepuk tangan saat ada orang yang berkata, mari ke bait Allah, maka dia berkata, aku bersuka cita, kakiku seperti kaki ijang yang loncat-loncat, berlari-lari datang ke rumah Tuhan untuk ketemu Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan, kehadiran Tuhan, menikmati baiknya, menikmati kasihnya, menikmati satu perjumpaan yang luar biasa. Hati yang lapar dan haus, hidupnya tarik Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya ngalami Tuhan sungguh-sungguh. Dia ngalami terus wonder demi wonder, wonder demi wonder, saudara, wonder demi wonder.
Karena apa? Sekali lagi saudara, lapar dan haus akan Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, ya seorang pemuda bernama Evan Robert, saudara, dia punya lapar dan haus akan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia juga rindukan revival terjadi. Hidupnya bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Hidupnya bisa dipakai Tuhan, berguna pada Tuhan, berkenan dipakai luar biasa. Dia terus doa, saudara, dia terus doa. Dia kerjanya dari pagi sampai malam, tapi setiap jam istirahat dia selalu gunakan cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari firman, bersaksi, selalu dipakai Tuhan. Dan dia doa. Untuk apa? Revival. Untuk apa? Lawatan Tuhan. Untuk apa? Karya Tuhan yang besar dalam hidupnya. 13 tahun kemudian tiba-tiba tuh surga terbuka, dilawat oleh Tuhan. Saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Dia harusnya nggak bisa khotbah, tapi waktu dia sampaikan firman, wah, Roh Allah bekerja luar biasa, saudara. Oh, waktu dia bersaksi, oh, Roh Allah bekerja luar biasa. Orang-orang dijamah sehingga terjadi hujan pertobatan luar biasa, saudara. Terus kebangunan roh terjadi. Eropa dilanda oleh Tuhan. Di Inggris saja itu waktu ditulis sekitar 2 juta orang dilanda Tuhan. Kenapa? Wonder. Kenapa? Revival saja terjadi. Ada orang yang hatinya lapar dan haus untuk mengalami sesuatu, untuk sungguh-sungguh, saudara, ada keajaiban Tuhan untuk hidupnya, hidup yang berguna, hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk ya. Lalu di Amerika juga ada seorang bernama William Seymour. Kalau tadi orang muda, sekarang kulit hitam, saudara. Tapi dia juga punya kerinduan. Bukan hanya orang kulit putih yang dipakai, kulit hitam juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dia rindu. Saat itu ada, saudara, semacam apa ya, som di kelas gitu, saudara. Namun karena dia kulit hitam nggak boleh ikut, saudara. Tapi sekalipun nggak boleh ikut, dia tetap saja di depan kelas mendengarkan. Dengarkannya hanya di depan kelas, tapi terus teguh, ikuti terus. Apa yang disampaikan tangkap sungguh-sungguh, diimani sungguh-sungguh, dideklarasikan sungguh, ikuti terus dengan hati keinginan yang menyalanya. Dia berjuang sungguh-sungguh, saudara. Sampai satu hari juga sama seperti Evan Robert, tiba-tiba dilawat Tuhan, tiba-tiba dijamah Tuhan. Dia dipakai Tuhan bawa ke gerakan, saudara, Pentakosta dan karismatik sampai seluruh dunia. Termasuk aliran gereja kita, Pentakosta karismatik. Itu awalnya dari seorang tadi kulit hitam yang dianggap nggak layak, nggak boleh masuk loh, saudara. Ikut som saja nggak boleh loh. Tapi hati yang lapar dan haus, menarik karya Tuhan, menarik keajaiban dinyatakan, lawatan dinyatakan. Saya percaya, hati saya berkata, saat ini ada setiap saudara yang Tuhan akan taruh api revival, api lapar dan haus yang luar biasa, api dipakai Tuhan luar biasa, dan api itu akan menyala. Saudara kalau tangkap lapar dan haus itu terus dikembangkan, saudara, dan saudara akan lihat terobosan terjadi. Saudara akan menjadi orang, salah satu orang yang dipakai luar biasa. Siapa yang rindu diberkati luar biasa? Angkat tangan yang rindu saja. Siapa yang rindu mau berjuang sungguh-sungguh luar biasa? Ngomongnya gampang loh ya, saudara, tapi langkahnya itu harus nyata, saudara. Betul nggak? Kadang-kadang orang berkat luar biasa, amin, tak terima. Ayo berjuang luar biasa, doa puasa, ayo ikut som, maju mundur. Ayo buka komsel, maju mundur. Nek berkat gelem sing akeh. Kalau suruh pemuritan angel. Nggak bisa gitu, saudara. Kalau orang punya keinginan sungguh-sungguh, dia akan terbakar, dia akan menyala, dia akan bergerak, dia akan berani berkorban, dia akan pantang menyerah, dan akhirnya akan sungguh-sungguh menerima dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin, amin, saudara. Tadi saya cari Andi, tidak ketemu, jam 6 sekarang ketemu orangnya. Naik sini Andi. Ya, tadi saya cari gak ketemu, sekarang naik sini Andi. Sama Rendra sekalian, sini. Contoh kok, saudara.
Ya full time sendiri, yang bantu saya sendiri buat contoh lebih enak saudara. Saya mau tanya Andi, rindu nggak dipakai Tuhan luar biasa? Sungguh? Ya Rendra tolong ya bantu saya, hidungnya dipitat, mulutnya juga dijidat. Jadi sungguh-sungguh gitu saudara. Mulutnya dijidat, hidungnya apa? Dipitat. Kataan bersama-sama apa saudara? Mulutnya dijidat, hidungnya dipitat. Ayo coba. Ya Rendra aja dua-dua lah, mulutnya ruang berempat jidat. Mulutnya dijidat. Gini loh tak ajari. Gini loh ya. Ya nyotoni angel ya. Ya sudah ayo tak bantu aja, mulutnya dilahiri. Ayo ya 1, 2, 3. Kak dilepas gimana toh? Nggak kuat apa? Nggak lekra ditahan gimana? Kalau tetap ditahan gimana? Itu contoh saja saudara, contoh saudara. Ya terima kasih, turun dulu saudara. Karena saya ingin ingatkan satu ilustrasi yang pernah saya sampaikan. Zaman dulu ada seorang anak datang pada ayahnya. Dia berkata, ayah tolong aku, ajari aku supaya bisa sukses. Sungguh-sungguh hidupnya berhasil. Ayahnya ngomong, aku saja nggak sukses kok. Kamu minta ayah ngajari supaya sukses gimana? Jadi ayah nggak bisa ngajari. Tapi ayah punya teman orang, ya temannya ayah sukses luar biasa. Dan dia teman baiknya ayah. Pergi ke sana, bilang dari saya untuk minta diajari. Lalu dia minta kadang sana untuk diajari saudara. Sampaikan, aku anaknya ya si A ini, ya bapak ini, ya aku datang untuk diajari supaya sukses. Lalu ya sudah, lalu diajak saudara keluar rumah jalan-jalan sampai mana, di tepi danau. Lalu diajak turun ke danau seperti saya turun gitu saudara. Setelah turun lalu ya sudah setinggi dadanya gitu saudara. Seperti kalau baptis ya saudara ya, kepalanya suruh gitu ditenggelamkan lalu dipegang orang dua tangan gitu saudara. Lalu ditekan terus. Dia bingung, ini bapak ini gimana? Saya mau minta diajari sukses kok meh dipateni gitu saudara. Kok mau dibunuh saudara? Dia terus buka kelapa-lapa, enggak kuat kelapa, berontak dengan sekuat-kuat. Dia berontak tapi hanya keluarkan semua kekuatan, berontak buka. Lalu marah-marah, gimana bapak? Aku minta diajari sukses, kok mau dibunuh? Marah. Lalu bapak itu bilang, itulah kunci sukses. Kok bisa kunci sukses? Lalu itu bapak itu berkata, kenapa kamu tadi meronta sedemikian rupa? Harus. Lah kalau saya dapat udara saya mati. Saya harus dapat udara. Saya harus punya kan harus, kalau nggak dapat udara mati. Maka saya kerahkan semua kekuatanku. Maka meronta, pokok harus lepas. Pokok dapat udara, saya akan hidup. Sama. Kalau saudara ngerti betapa pentingnya kamu berhasil hidupmu, bisa dipakai Tuhan, bisa jadi berkat bagi keluarga, bisa mengalami kehidupan yang berguna, bisa berguna bagi sesama, bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saudara tahu itu penting dan saudara akan butuh. Saudara tahu butuh, saudara akan kerahkan kekuatan, habis-habisan berjuang, habis-habisan belajar, habis-habisan usaha, pantang menyerah, pasti berhasil. Lapar dan haus memperbesar kapasitas belajarmu, kapasitas doamu, kapasitas usahamu, kapasitas imanmu, dan akhirnya juga kapasitas doamu nih. Tuhan lihat, ini orang bisa dipercaya, ini orang akan sungguh-sungguh dan dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Bartimeus, ya dia buta. Mungkin buta sejak lahir, tapi dia enggak mau putus asa. Dia enggak mau rohnya padam. Dia ingin bisa sembuh, saudara. Satu kali ya Tuhan Yesus lewat, maka dia tidak sia-siakan kesempatan teriak, Yesus anak Daud, tolong. Dia enggak mau putus asa, tolong. Oh Yesus tetap lewat, dia teriak. Ditegur sama murid-murid, diam, jangan ganggu guru. Dia teriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, karena
dia ingin sekali untuk bisa sembuh. Dia tahu kalau nggak sembuh, hidupnya itu sangat tidak berguna. Harus, maka teriak, berjuang, berusaha, pantang menyerah. Itu membuat Yesus berhenti. Apa yang kau kehendaki? Supaya aku bisa melihat, singkat cerita, dia mengalami wonders, keajaiban. Dia mengalami mujizat, menyelesaikan masalahnya. Hari ini firman Tuhan sedang ajar saudara. Kalau saudara ingin mengalami wonders, kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, sungguh-sungguh karya Tuhan yang besar terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Miliki keinginan yang menyala-nyala. Jadi jemaat, kalau saudara ingin terus saudara bertumbuh, saudara dipakai Tuhan, luar biasa. Ikuti ya skema perjalanan rohani. Jangan tetap saja jadi jemaat biasa saja, nggak punya keinginan. Pokok jadi jemaat cukup, saudara nggak pernah bertumbuh. Saudara nggak pernah mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Ikuti ya ibadah, ikuti ya komsel, ikuti som saudara, ikuti saudara pemuritan, ikuti pelatihan-pelatihan sampai besok kebiasaan saudara. Ikuti, belajar sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Saya jamin pasti dipakai Tuhan. Saya jamin pasti saudara akan mengalami rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Kalau saudara seorang karyawan, sekalipun hanya office boy, tergantung hatimu. Kau bisa enggak mengalami keajaiban Tuhan besar. Kalau saudara tadi itu, ya memang enggak punya tujuan, enggak punya keinginan, pokok bisa makan cukup ya selamanya. 10 tahun office boy, 20 tahun office boy, 30 tahun office boy, bahkan 40 tahun masih office boy, betul? Sampai pensiun tetap besar, nggak ada apa-apa. Kenapa? Nggak ada kerinduan yang besar, nggak ada kerinduan yang menyala-nyala, nggak ada usaha sungguh-sungguh, nggak mau belajar apa-apa, pokoknya sekedar saja lapar dan haus. Itu syarat saudara mengalami wonder. Itu akan membesar kapasitas saudara dan meninggikan kapasitas doa saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Lah ya saudara, jangan biarkan lapar dan haus itu padam, apalagi mati saudara. Kita akan belajar 3 pembunuh ya lapar dan haus dalam Tuhan. Yang pertama kenyamanan. Kadang-kadang kenyamanan tanpa sadar itu seperti obat tidur saudara, yang membuat ya api itu tidur nyala gitu. Kenapa nyaman? Banyak orang saudara waktu belum berhasil, berjuang, usaha. Tapi setelah sukses kadang-kadang merasa cukup, ya sudah, nggak ada lagi usaha seperti dulu, nggak ada lagi perjuangan seperti dulu. Misalnya lah anak-anak orang miskin dan anak-anak orang kaya, biasanya semangat juangnya besar siapa? Semua jawab sendiri, betul nggak? Kenapa? Butuh. Kalau yang anak kaya kadang-kadang lahir sudah enak kok, mau sekolah biaya sudah ada, malah kadang-kadang sekolah aja nggak mau, harus didorong-dorong. Mengapa engkau nggak mau maju? Betul tak saudara? Betul nggak saudara? Ini dan itu saudara, beda dengan anaknya dari keluarga miskin, butuh sekolah aja nggak ada dananya kok, harus berjuang kok. Dia tahu orang tuanya berjuang sungguh-sungguh, maka terpacu hatinya untuk berjuang, berharap dia ingin bisa berhasil, dia ingin tidak selalu kekurangan, kelak bisa jadi orang yang berhasil. Terbakar di segala bidang. Ada satu pengusaha, dia sempat bersaksi nangis karena pengalamannya. Dia cerita pada waktu mudanya dia terbakar. Aku harus sukses, aku harus sukses. Dia bukan pengusaha saudara, dia karyawan tapi di perusahaan besar. Akhirnya dia belajar terus, belajar ilmu yang baru, belajar terus, rajin terus. Kedudukannya naik sampai akhirnya jadi manajer gitu saudara. Ya setelah itu saudara, posisinya fasilitasnya lengkap, ada rumahnya mewah, mobilnya macam-macam. Dia sudah kehilangan pejuangnya. Dia tidak berjuang seperti dulu lagi saudara, sudah nyaman. Satu hari waktu perusahaan itu sedang struktur saudara, dia diganti, nangis, diganti orang baru yang sedang berjuang maju-majunya. Dia nangisnya apa? Saudara tahu enggak? Nangis karena apa?
Lalu kira-kira kenapa? Dia bukan hanya nangis karena diganti. Dia nangis, kenapa biarkan rohnya padam? Sehingga ada perjuangan lagi. Orang hebat itu bukan karena talentanya saja, tapi perjuangannya. Perjuangannya dari talenta yang kecil dikembangkan lagi, jadi lebih lagi. Saat dia berhenti, habis. Sudah sama, dunia itu majunya cepat sekali. Jangan kehilangan api Roh Kudus. Jangan kehilangan semangat untuk belajar, untuk berjuang, untuk berhasil, untuk dipakai Tuhan. Lakukan hal yang luar biasa. Amin, saudara. Berjuang sungguh-sungguh. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya banyak belajar di Korea. Satu kali waktu saya mengikuti ASEAN Leader Summit di Korea, saudara. Lalu dalam pertemuan diundang tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan zaman dulu, saudara, yang dipakai Tuhan buat kegerakan. Korea dari belum ada anak tuanya orang percaya sampai dilanda kebangunan rohani Tuhan Raya. Lalu ditanya, kenapa kok dulu luar biasa, kok Tuhan berkarya, sekarang enggak seperti dulu lagi. Lalu semua tokoh itu hampir sepakat, semua ngomong yang bersama, beda semangatnya dulu dan sekarang. Dulu jadi seperti pendeta Yonggijo, ya ada foto-fotonya kalau di sana jam 4 pagi musim salju, hujan salju, jam 4 pagi orang doa pagi gedungnya penuh. Jam 4 pagi doa pagi, jam 4 gedungnya penuh. Lapar dan haus akan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan itu tergerak, narik. Tuhan berkarya luar biasa. Sekarang doa pagi, ibadah pagi jam 4 jarang yang datang, dikit. Bedanya hanya apa? Semangatnya. Lapar dan hausnya. Waktu menyala, maka menarik Tuhan berkarya. Waktu itu padam, hilang. Saya mau tanya pada saudara, khususnya orang-orang yang sudah sukses, masihkah berjuang seperti dulu engkau berjuang? Masihkah engkau belajar seperti dulu belajar? Masihkah engkau berusaha sungguh-sungguh seperti dulu engkau awal usaha? Jangan kehilangan. Karena itu akan seperti obat tidur. Kalau hanya nikmati kenyamanan. Berjuang, tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu yang kedua, dosa dan kenikmatan dunia. Ya, tidak buang dosa, menikmati kenikmatan dunia. Saudara dengar, itu awal membuat karya Tuhan yang besar makin jauh dari kehidupan manusia. Ingat Adam dan Hawa, dapat anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Sayang, akhirnya Hawa bahkan termasuk Adam ikut tergoda dan akhirnya berbuat dosa. Saudara, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sejak saat itu, saudara, beda sekali, saudara. Oh, mereka enggak seperti dulu. Mereka dulunya hampir dikatakan seringkali berjalan-jalan bersama Tuhan secara nyata di Taman Eden. Tapi sejak dosa turun dalam kehidupan mereka, sejak mereka lakukan dosa, maka beda sekali. Hubungan itu sudah gak bisa seperti dulu lagi, gak alami. Oh saudara, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan hilang. Dosa, saudara, senantiasa akan membuat karya Tuhan itu lenyap. Allah itu maha kudus. Allah yang maha kudus tidak bisa hidup di tempat yang najis, di tempat yang cemar. Gak bisa, saudara. Kalau kita tidak jaga ketulusan, kalau kita tidak jaga kekudusan, saudara, kalau kita tidak jaga kemuliaan, saudara, Tuhan itu gak bisa berkarya. Dia itu kudus. Dia hanya bisa tinggal di tempat yang kudus. Dia hanya pakai hal yang kudus, saudara. Kalau ada, itu nyatanya masih dipakai. Itu hanya darurat sementara saja. Nanti gak lama gak akan dipakai lagi. Saudara akan terus dipakai lebih. Kalau terus jaga kekudusan. Alkitab berkata, siapa yang bisa naik ke gunungnya Allah? Siapa yang bisa masuk dalam hadirat di tempat yang maha kudus? Orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tutur katanya, orang yang bersih tingkah lakunya. Itu yang bisa ngalami.
Karena Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan nggak bisa. Jaga kekudusan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam kekudusan saya kagum kalau belajar dengan Ea Adeboye. Beda dengan Yonggi Cho, saudara. Saya belajar intinya slogannya. Kalau Yonggi Cho ya dia selalu berkata mengapa dia bisa terus dipakai Tuhan lakukan hal yang besar. Dia berkata harus ada ya. Jadikan Roh Kudus adalah senior partner, saudara. Dia ngarang buku. Jangan Adeboye-nya, Yonggi Cho-nya dulu. Ya, senior partner. Ya, tolong Yonggi Cho-nya. Ya, saudara. Lah, saudara. Tapi bukunya juga setelah itu. Saudara berkata apa? Dia itu akan hidup bersama dengan Roh Kudus. Join. Tapi Roh Kudus itu seniornya. Dia akan berjalan bersama Roh Kudus. Dan dia selalu akan minta petunjuk Roh Kudus. Dan setiap Roh Kudus arahkan, dia harus ikut. Dia yang senior, aku yang junior, harus ikut. Terus dengan cara seperti itu, hidup yang berjalan bersama Roh Kudus, hidup yang taat dengan Roh Kudus, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, hidup yang dipakai Roh Kudus, dia mengalami dari terobosan pada terobosan berikutnya, terobosan berikutnya, terobosan berikutnya, sampai sempat dipakai Tuhan bawa ke gerakan terbesar di seluruh dunia zamannya. Tapi Adeboye sekarang, zaman sekarang, sore yang baru, ya kalau belum dengar, dia itu dipakai Tuhan buat gerakan luar biasa. Jemaatnya sekitar 16 juta. Gedung gerejanya panjangnya 3 km, lebarnya 3 km, itu gedung gerejanya. Tapi kuncinya kalau dia, kunci yang dipegang yang paling kuat, kekudusan. Dia selalu berkata kekudusan, kekudusan, kemurnian, ketulusan. Hatinya jangan berubah. Sejak awal tulus, dia melayani untuk Tuhan. Sejak pertama dia jaga hatinya dalam kekudusan, enggak mau cemar, jaga sungguh-sungguh. Dia berkata, hanya kalau kita jaga kekudusan, maka Tuhan akan berkarya bersama kita, maka Tuhan akan tinggal dalam kita, maka Tuhan akan menyertai kita, maka Tuhan berkarya luar biasa. Kalau tidak persembahkan pelayanan ya dengan cemar, enggak kudus, Tuhan itu enggak bisa. Dia ngasih satu, mungkin saudara enggak tahu, mungkin belum dengar, mungkin kait. Dia berkata kalau kita melayani Tuhan tidak dengan kekudusan, mempersembahkanlah ya apapun, pujian atau apa, itu sama semoga saudara ngasih minuman jus yang hauce gitu saudara, tapi dikasih telek anjing sedikit gitu saudara. Kira-kira gimana? Gimana? Buang. Betul? Jus loh. Ada dikit saja, nggak bisa. Dia kalau saudara baca bukunya kekudusan, sampai dia buat buku Open Heaven. Kekudusan buat Open Heaven terjadi. Surga terbuka, surga berkarya, surga lakukan satu yang luar biasa, wonder terjadi. Saya ajak setiap saudara sama, jaga kudusan. Kalau jatuh belajar seperti Daud pernah jatuh, bertobat cepat-cepat saudara. Maka Tuhan akan berkarya, rohmu akan menyala. Kalau tidak saudara akan terus gak bisa nyala, gak bisa punya kerjaan besar. Karena apa? Tertuduh. Iblis akan nuduh terus, saudara gak mungkin menyala. Hari ini ambil langkah yang sungguh saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Yang ketiga, rutinitas rohani tanpa kedalaman. Saya ulangi ya, rutinitas. 1, 2, 3 katakan. Rutinitas itu apa? Sesuatu yang dilakukan terus menerus. Betul saudara? Terus menerus, baik atau tidak? Baik. Tapi di sini dikatakan rutinitas rohani tanpa kedalaman, itu membuat kehausanmu hilang, lapar dan hausnya hilang, api itu padam. Saya ulangi ya, rutinitas tanpa kedalaman. Artinya ya sudah, lakukan itu terus, itu terus, itu terus. Saudara berdoa bagus gak? Bagus apa enggak? Doa terus bagus gak? Tapi kalau saudara tidak belajar, makin dalam, makin kenal dengan Tuhan, makin peka dengan Tuhan, masuk ke dalaman, ya doamu itu terus. Hana itu ngalami loh, puluhan tahun doanya itu terus. Gak ada kapasitas doanya yang besar.
Betul? Harus sebagai pendoa belajar sungguh-sungguh, makin kenal Tuhan, makin taat pada Tuhan, makin meningkat, saudara. Ada goalnya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih peka, lebih dekat, lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi dipakai. Harus ada itu. Kalau tidak, saudara nggak ada apa-apanya. Saudara nggak lapar dan haus lagi ngalami breakthrough. Betul? Jadi karyawan OB. Saudara jadi karyawan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai pensiun. Kalau saudara nggak punya lapar dalam, makin naik, makin dalam, makin maju, dipakai terus sampai pensiun tetap OB. Nggak punya api, nggak punya kerinduan, nggak akan mengalami breakthrough terobosan. Betul? Jadi jemaat, saudara, ya baik enggak? Kebaktian terus baik enggak? Baik. Tapi kalau hanya sekedar rutin jadi jemaat, ya lama-lama hanya pokok jadi Kristen, nggak ada apa-apa, nggak pernah. Wah, ngalami perjumpaan pribadi, ngalami. Wah, Tuhan itu nyata sekali, ngalami, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau hanya rutinitas saja, harus tadi saya singgung sedikit skema perjalanan rohani. Aku rindu mencapai panggilan yang Tuhan kehendaki. Aku rindu mencapai ya keinginan Tuhan dalam hidupmu. Terus ada ke dalam, makin maju, makin dekat, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Satu hari tanpa rasa, saudara sudah dipakai Tuhan. Hidupmu sudah berguna bagi kerajaan Allah. Tiba-tiba saudara lihat sesuatu yang luar biasa. Wonder terjadi. Benar? Semua toh. Saudara yang kerja sendiri sama kok. Kalau saudara sudah gitu, pokok kerja, nggak punya tadi arah, makin bertumbuh, makin maju. Saudara yang stuck aja. Harus. Komsel, KKS sama. Pokok buka komsel, pokok cari KKS. Tapi kalau saudara nggak menuju pertumbuhan, kedalaman, saudara nggak akan berbuat apa-apa. Saudara nggak akan itu. Itu nggak punya kehausan. Dan akhirnya nggak akan ngalami. Satu hari Tuhan Yesus cari murid, dan waktu dia jalan di Danau Galilea, lihat Simon sedang membasuh jalannya. Lalu Tuhan pinjam perahunya Simon. Simon meminjamkan baik perahunya. Yesus ngajar. Setelah selesai, Yesus berkata kepada Simon, Simon, ayo bertolak ke dalam. Ya, Yesus mau memberkati dia untuk menangkap ikan. Betul nggak, saudara? Supaya kalau dia tebar jala, wah, banyak ikan-ikan besar ditangkap. Betul? Kenapa harus bertolak ke dalam? Wah, enggak di tepi pantai. Di tepi pantai adanya teri, cedol. Apa? Cedol apa? Cedol. Itu di tepi. Harus ke tempat yang dalam. Ada kakap. Betul enggak, saudara? Ada gurame. Ada salmon. Tapi kalau di luar kan ada juga. Harus berani bertolak ke lebih dalam. Maka lapar dan haus saudara akan terus menyala. Dan saudara akan mengalami tema tahun ini, New Wonders. Dan itu akan yang membuat saudara sungguh-sungguh punya kehidupan yang luar biasa. Kasih karunia yang luar biasa. Saya tutup yang terakhir. Bangkitkan kehausan yang baru hari ini. Setelah kita mendengar, itu syarat. Itu dasar, salah satu yang penting. Ya, jangan sampai nyaman, jangan sampai hidup dalam dosa, jangan sampai enggak punya tujuan masuk ke dalaman. Nyalakan kehausan, bangkitkan lapar dan haus yang baru. Dulu sudah ada, saudara masih ada. Nyalakan yang lebih lagi. Kalau dulu ada, sekarang sudah padam, enggak ada lagi. Nyalakan lagi kehausan. Dan kalau saudara nyalakan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Semua saudara lapar dan haus hari ini dinyatakan, apapun keadaan. Saudara yang sakit sudah sekian lama, jangan putus asa dengan sakit saudara. Punya lapar dan haus, dapat mujizat, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Saudara akan bertindak seperti Bartimeus. Saudara akan bertindak seperti perempuan pendarahan 12 tahun.
Berjuang, berjuang. Aku ingin sembuh, pasti bisa sembuh. Yesuslah jawaban, dialah jawaban. Berjuang sama dengan iman, kuasa itu mengalir. Wonder terjadi. Betul? Ingin menolong orang. Di Alkitab ada 4 orang gotong, orang sakit lumpuh pada Yesus. Mau masuk rumah nggak bisa, orangnya penuh. Jangan putus asa. Tetap keinginan yang menyala-nyala. Naik ke atap, dari atap dibuka, diturunkan dari atap. Terus berjuang, terus berjuang. Ada lapar dan haus yang menyala-nyala. Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus senang. Oh, kamu disembuhkan, kamu diselamatkan. Betul? Seorang pemuda, karyawan, pengusaha, ibu-ibu rumah tangga. Sekali lagi, KKS, hamba Tuhan, jemaat semuanya. Supaya mengalami kehausan, lapar dan haus yang baru. Apapun keadaan saudara. Iya, saya percaya itu suatu luar biasa. Saya ingat lihat catatan saya. Dulu di gereja kita ada contoh yang baik. Ya, di full time dan di jemaat ini dua-dua saya lihat alami semua. Ada yang nikah, lama nggak bisa punya anak. Sudah ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saudara. Lalu ingin punya anak, suku-suku punya anak. Akhirnya punya tindakan apa? Protein dikasih bantal gitu, saudara. Jadi, oh aku hamil gitu, saudara. Kalau ditanya temannya, hamil, padahal gitu, aku hamil. Kapan lahirnya? Nanti bulan ini hamil. Satu kali waktu saya dan Bu Baca pergi ke toko, kebetulan dia berkata, ini mumpung pergi ya, tak tukok ke, tak belikan nanti untuk kadonya dia ya. Nanti besok belum tentu sempat perginya, belikan kado, saudara. Lalu sampai bulannya, loh kok belum lahir ya, saudara. Ditanya, oh belum. Bulan depannya, loh kok belum lagi ya, saudara. Sudah 2-3 bulan, oh belum lagi ya, saudara. Tapi tetap ditanya, aku hamil, nanti akan lahir, terus menerus, saudara. Dan hebatnya, sekalipun diterima kebanyakan, akhirnya hamil, akhirnya melahirkan. Bahkan akhirnya anaknya bukan 1, 4. Betul, full time ada itu. Jemaat juga ada yang lakukan seperti itu. Tapi dia melakukan seperti itu hanya karena apa? Punya lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus ngalami Tuhan. Lapar dan haus ngalami kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus ngalami janji Tuhan. Lapar dan haus dipakai Tuhan luar biasa. Membuat kita akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Sejak kita lihat seorang bernama Wilma, ya Marudov, luar biasa, saudara. Ya dia cacat tapi luar biasa. Ya lanjutkan. Wilma Marudov adalah anak ke-20 dari 22 saudara. Bisa dibayangkan betapa ia kekurangan gizi. 22 itu saudara. Ibu satu kok bisa ya? Anaknya 22 ya saudara. Ya luar biasa. Zaman dulu biasa saudara. Saya ibu saya anaknya 11 kalau dihitung semua. Karena ada yang meninggal juga 11. Ya, itu luar biasa. Akibatnya Wilmar prematur dengan harapan hidup yang sangat tipis. Usia 4 tahun ia terserang radang paru-paru dan demam sehingga kaki kirinya lumpuh. Dan dokter menvonis tidak bisa jalan lagi. Sudah lumpuh, dokter sudah berkata tidak bisa jalan lagi. Kalau nyerah, ya wes memang lumpuh. Sudah kena ya serangan lumpuh, nggak akan bisa ngalami wonder, nggak bisa ngalami keajaiban. Lanjut. Ya. Namun ia tidak patah semangat. Usia 9 tahun ia memutuskan melepaskan ya penyangga kakinya dan belajar berdiri dan berjalan. Dia punya keinginan, nggak mau tetap lumpuh. Dia punya keinginan supaya sembuh, supaya bisa berjalan, supaya bisa prestasi. Maka dia mulai berjuang, saudara. Ya memutuskan, lepaskan penyangga dan macam-macam. Ribuan kali Wilma jatuh, tapi bangun kembali. Karena keinginannya yang menyala-nyala, tidak mau putus asa, terus mau berjuang, terus mau berusaha, saudara. Karena tekadnya dan kemauan yang kerasnya, pada usia 13 tahun Wilma dapat berjalan normal. Tepuk tangannya yang sangat meriah.
boleh divonis lumpuh, tapi semangatnya, keinginannya yang menyala-nyala, lapar dan haus akan Tuhan, hambat dia berjuang. Saya juga percaya membuat Tuhan tertarik dengan orang ini, ditolong, disembuhkan, dan bisa berjalan normal. Di tahun berikutnya ia memutuskan untuk menjadi pelari. Bukan hanya bisa jalan, bisa lari. Bukan hanya jadi pelari, bisa jadi apa? Menjadi pelari, ikut kejuaraan. Oh, keinginannya yang luar biasa sekali. Lanjut, ia mengikuti beberapa perlombaan ya selama beberapa tahun dan selalu mendapat posisi terakhir. Terakhir itu paling jelek atau paling apa? Jatuh. Ya, setiap orang menyuruhnya berhenti, namun ia tetap bertahan dan berlari. Sampai satu hari ia berhasil memenangkan satu perlombaan dan luar biasa. Boleh gagal, tapi lapar dan hausnya, keinginannya tetap menyala, lebih menyala lagi, diperbarui lagi. Karena tekadnya yang bulat untuk menang, Wilma menang, ya menang dan menang lagi. Dalam setiap perlombaan yang diikutinya, Wilma yang pernah divonis tidak bisa jalan lagi, akhirnya berhasil merebut 3 medali emas di Olimpiade selama hidupnya. Cacat, betul? Sudah divonis nggak bisa, tapi mengapa dia mengalami mujizat seperti itu? Api, lapar dan hausnya, tidak menyerah dengan keadaan. Kalau dia ya sudah cacat toh, ya selamanya seperti tadi gambarnya itu. Hari ini saja nyalakan api baru, nyalakan api lapar dan haus yang baru. Apapun keadaan saudara, boleh sempat jatuh, boleh sempat gagal, boleh sempat ya sekian lama nggak pernah berhasil, tapi nyalakan api baru. Saudara akan lihat api Roh Kudus menyala. Saudara akan lihat api kuasa Tuhan menyala. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Nanti selesai ibadah, biasa video kesaksian, ini tidak usah jauh, jemaat ngalami. Salah satu jemaat, dia hanya punya 1 kaki. Ya, dia hanya punya 1 kaki, saudara. Ya, intinya, saudara, dia menderita karena keluarganya juga keluarga kurang mampu, direndahkan orang, diejek orang. Hatinya terbakar. Dia punya kerinduan untuk membuktikan sekalipun cacat tetap bisa berkarya, tetap bisa berhasil, tetap bisa itu. Maka dia mulai berjuang, dia mulai berusaha, berusaha. Bahkan setiap kebaktian seringkali minta doa, khususnya kalau mau ikut kejuaraan, saudara, perlombaan, minta doa dan terus menerus, saudara. Dan saya kagum, saudara, luar biasa. Yang dia ngalami kemenangan. Ini fakta loh, saudara, jemaat loh. Ini prestasi, kemenangan. Dan dia sudah mendapatkan 9 medali emas. Peraknya tidak tahu belasan berapa, saudara. Jangan menyerah, lapar dan haus untuk berkarya. Tuhan bisa pakai apapun keadaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bangkit berdiri, saudara. Panggil Yesus, saudara. Panggil namanya, saudara. Berseru seperti Bartimius yang berseru, Yesus, Yesus,
Engkau berarti bagiku. Yesus, Yesus, aku sangat membutuhkan Engkau. Yesus, dengar doaku Yesus. Terus panggil Yesus, saudara, dengan segenap hati saudara. Keluar dari hati yang penuh dengan kehausan, hati yang penuh dengan kerinduan, hati yang penuh dengan keinginan ilahi yang dari Tuhan. Angkat tangan saudara dan mulai berseru secara pribadi bersama Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang menyadarkan. Oh, tahun ini Kau berkata wonders terjadi. Ada keajaiban dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam iman, dalam pelayanan, oh, dalam seluruh kehidupanku, dalam masa depan. Tuhan, aku percaya itu menjadi kerinduanku. Oh, katakan juga, Tuhan, bersyukur Engkau ajarkan hati yang baru, bahkan juga lapar dan haus yang baru. Oh, saudara berkata pada Tuhan, kalau saudara selama ini enggak punya lapar haus yang menyala-nyala, katakan, ampuni aku Tuhan. Atau dulu saudara punya kerinduan bertumbuh luar biasa dan sekarang sudah padam, sekarang sudah hilang. Bilang, Tuhan, beri aku api yang baru Tuhan. Oh, kehausan yang baru Tuhan, lapar dan yang baru Tuhan, yang menyala-nyala Tuhan, seperti Bartimeus Tuhan. Oh, seperti Elisa Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami berseru pada Engkau. Terus saudara berseru, Tuhan, lihat air mata, Tuhan, lihat sesuatu yang Kau ucapkan. Kalau pernah salah, kalau jatuh dosa, minta pengampunan dari Tuhan dan percaya Tuhan ampuni. Tuhan, Kau pulihkan, Kau bangkitkan, seperti Daud mengalami. Hanya terus new wonders dialami, new wonders dialami juga. Tuhan, hamba-Mu juga doakan setiap jemaat pada saat ini, setiap pelayan Tuhan yang berseru manggil nama-Mu. Tuhan, berilah Tuhan lapar dan haus yang baru, baik yang di depan, baik yang di belakang, baik yang di balkon Tuhan, maupun yang ada di media, di online, dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kehausan yang baru dari Tuhan. Terima api Roh Kudus yang baru. Terima saudara lapar dan haus yang daripada Tuhan. Terima, terima, terima. Ambil tindakan profesi untuk menerima saudara. Terima dengan iman, terima. Oh, menyala rohku, lapar dan hausku menyala lagi. Aku mau sungguh-sungguh seperti dulu aku sungguh-sungguh. Aku mau berjuang, aku tidak mau malas lagi. Aku mau taat, aku mau hidup dalam kekudusan. Aku tidak mau hanya kenyamanan, aku tidak mau hanya rutinitas saja. Kedalaman, 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 pertumbuhan, pertumbuhan, dan pertumbuhan. Tuhan, metekan keputusan, ampuni segala salah. Tuhan, beri lapar dan haus yang baru, api yang besar, yang baru. Apapun yang didoakan kau yang mendengar, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Yang kekurangan dalam nama Tuhan, terima berkat dan anugerah hidup yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Silakan duduk.